Selamat siang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya kira ada yang sedang patah hati gitu ya. Oh ada yang sakit hati. Oke. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, akan saya absen. Yang pertama Eva Ervian. Hadir Pak. Ica Asharul Makfiro. Hadir Pak. Farelin Naila Sasadila. Hadir Pak. Geneva Galang Rahmat Dhani. Hadir Pak. Meide Andika Frista. Hadir Pak. Lukman Rizky Putra Pratama. Hadir Pak. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas terkait materi lanjutan kita, yaitu sosiologi ekonomi, yang dimana kita akan membahas tentang sistem perekonomian Indonesia ataupun sistem perekonomian yang ada, dan juga definisi dari sosiologi ekonomi itu sendiri. Target capaian pembelajaran kita hari ini adalah teman-teman dapat memahami serta menganalisis terkait sistem ekonomi, terkait definisi sosiologi ekonomi dan sosiologi ekonomi di era postmodernisme. Baik, sebelum kita memulai, silahkan teman-teman mengerjakan pretest yang sudah saya kirimkan melalui link grup kelas kita. Baik teman-teman sekalian, kemarin pada perkuliahan kemarin kita sudah membahas terkait apa itu sistem ekonomi. Sebelum kita membahas pada definisi sosiologi ekonomi dan juga macam-macam sistem ekonomi, saya ingin sedikit mengoverview materi yang kemarin sudah kita bahas. Kira-kira ada yang mau menjelaskan apa itu dari pengertian sistem ekonomi? Saya Pak. Oke, Mbak Cindy, silakan. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan. Oke, bagus sekali Mbak Cindy atas pendapatnya. Mungkin di sini ada yang ingin berpendapat lain dari Mbak Cindy? Saya Pak, menurut saya sistem ekonomi itu terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Baik, cukup bagus sekali pendapat dari teman-teman sekalian. Memang betul dalam sebuah sistem ekonomi itu terdapat perangkat kelembagaan yang mengatur. Di sini terdapat perbedaan antara lembaga dan kelembagaan. Jika lembaga itu adalah seperangkat organisasinya, jika kelembagaan itu adalah seperangkat aturan mainnya. Lembaga adalah organisasinya, kelembagaan adalah aturan mainnya. Oleh karena itu, dalam perangkat kelembagaan itu terdapat cara kerja, mekanisme hubungan, kemudian hukum dan peraturan-peraturan perekonomian dan kaidah serta norma. Jadi dalam kita berekonomi ini terikat dengan kaidah-kaidah yang ada. Kira-kira sistem ekonomi apa saja yang ada di dunia ini? Kapitalis, sosialis, Oke. campuran dan bisa. Oke.
bagus sekali. Memang di dalam tatanan dunia kita, sistem ekonomi yang saat ini dikenali yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis atau biasa disebut sistem ekonomi komunis, kemudian sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir adalah sistem ekonomi Islam. Di sini ada sistem ekonomi kapitalis, di mana mazhab sistem ekonomi kapitalis itu bertumpu pada mekanisme pasar. Baik, di sini ada terdapat beberapa ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis, yaitu apa yang pertama? Menghargai hak milik pribadi. Jadi kapitalisme itu sistemnya individunya itu sangat individualistik, gitu ya. Menghargai hak kepemilikan, hak pribadi, gitu ya. Nanti akan berlawanan dengan ekonomi sosialis. Kemudian kebebasan berusaha dan kebebasan memilih. Jadi kapitalisme itu sangat beririsan dengan liberalisme. Jadi paham liberalisme itu paham ekonominya adalah kapitalisme. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa harga bukan ditentukan oleh negara, oleh penguasa, tapi oleh mekanisme pasar atau yang disebut invisible hand. Nah, invisible hand kalau di ekonomi Islam itu kan campur tangan Tuhan. Kalau di ekonomi kapitalis, invisible hand itu ya tawar menawar harga. Misal saya punya sebuah motor, saya jual dengan harga 5 juta. Jenengan mau harga 5 juta atau tidak? Tidak, maunya berapa? 2 juta. Oke, kalau gitu kita ambil di tengah-tengahnya 3 juta. Deal? Deal. Nah, disinilah mekanisme pasar itu terbentuk jika kapitalisme. Jadi didasarkan dari tawar menawar harga. Akhirnya terciptalah harga pasar. Nah, nanti berbeda dengan sistem komunis. Misal sistem komunis bahwa motor itu adalah dianggap sebagai barang publik. Dianggap sebagai barang publik. Kemudian negara menentukan bahwa motor itu adalah barang publik, maka harganya harus ditentukan. Harga motor adalah di angka 5 juta. Kalau sudah ditentukan harganya 5 juta, boleh nggak kita melakukan tawar menawar? Tidak. Kalau sudah saya jual 5 juta, dengan 5 juta mau? Harus mau, karena sudah ditentukan oleh negara. Oke. Nah, ini akan sangat berlawanan dengan sistem ekonomi sosialis. Jika di sistem ekonomi sosialis, hak kepemilikan pribadi itu tidak diakui. Bahkan ekstrimnya seperti ini, di paham-paham negara komunis ya, atau sosialis. Jika kalian punya anak kalian itu bukan hak kalian. Anak kalian itu adalah haknya negara. Maka negara akan sangat bebas menentukan kalian itu mau menjadi apa dan mau seperti apa. Baik, sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan dari sistem-sistem ekonomi yang ada dijadikan menjadi satu, yaitu sistem ekonomi campuran. Nah, di sini kira-kira negara kita itu masuk sistem ekonomi yang mana? Saya Pak. Oke, silakan. Di Indonesia itu menerapkan sistem ekonomi campuran. Oke Mas, kenapa kok sistem ekonominya sistem ekonomi campuran? Karena di dalam pasal 33 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang terakhir adalah sistem ekonomi Islam. Jika di ekonomi Islam bahwa orang hidup ini adalah mencari ridhonya Allah, mencari rahmatnya Allah, sehingga kita menjalani ekonomi itu hanya sebagai media untuk memenuhi apa? Ridhonya Allah. Sehingga dalam kita berkegiatan ekonomi kita bisa mendatangkan kebermanfaatan untuk umat manusia, bukan hanya motivasi individu. Walaupun dalam Islam juga kita untuk diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan individu kita yang secara mendasar memang dibutuhkan.
Oke, sosiologi ya, itu dari kata dasar sosius dan logos, yang dimana artinya adalah tentang kawan, masyarakat, atau logosnya yaitu ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Jika ekonomi itu berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga. Nah, nomos artinya peraturan atau hukum. Jadi ekonomi itu sebenarnya dulu adalah bagaimana kita mengatur rumah tangga, bagaimana memenuhi kebutuhan yang ada di rumah tangga. Kemudian dilakukan penelitian, riset yang berkembang menjadi ekonomi. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, sosiologi itu sudah ilmu yang berdiri sendiri dan ekonomi juga sudah menjadi ilmu yang tersendiri. Bagaimana bisa menggabungkan antara sosiologi dan ekonomi? Baik, jadi di sini ada beberapa perbandingan kajian ekonomi, sosiologi, dan sosiologi ekonomi. Seperti yang kita pelajari bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, ya, dengan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu butuh dikelola karena sumber dayanya terbatas. Seperti apa melihat analisis ilmu ekonomi dari perspektif sosiologi? Oke, dari gambar ini teman-teman, kira-kira apa yang bisa dianalisis? Mobil mewah, jam tangan mewah. Dengan sosiologi, seperti kita ketahui dalam teorinya Adam Smith terkait teori permintaan dan penawaran, ketika harga naik maka permintaan turun. Ketika harga turun maka permintaan naik. Kira-kira barang-barang ini tuh di harga tinggi atau harga rendah? Harga tinggi. Tapi pada faktanya laku tidak? Laku. Lalu bagaimana posisi teori ekonominya Adam Smith terkait permintaan penawaran untuk menjawab fenomena ini? Bagaimana? Bisa tidak teorinya Adam Smith untuk menjawab fenomena ini? Tidak. Karena pada faktanya ilmu ekonomi dalam menganalisis fenomena ekonomi sosial itu tidak bisa berdiri sendiri. Tindakan ekonomi seseorang itu akan selalu dipengaruhi oleh motivasi sosial seseorang itu juga. Kenapa barang ini harganya tinggi tapi permintaannya tetap tinggi? Karena motivasi seseorang dalam mengkonsumsi sebuah barang produksi itu tidak hanya didasarkan pada kebutuhan. Ada variabel keinginan juga. Kenapa masyarakat ingin membeli supercar dan jam mewah? Apakah karena faktor manfaat? Atau ada faktor gengsi? Ada faktor gengsi atau nilai sosial, strata sosial, di mana ketika dia menggunakan supercar, maka strata sosial dia di masyarakat akan menjadi ikut tinggi. Dia dianggap orang kaya, dia dianggap orang yang berada, dia akan dihormati. Oleh karena itu, teorinya Adam Smith tentang permintaan penawaran tidak berlaku di sini. Ternyata ada variabel sosial yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Oleh karena itu, sosiologi ekonomi ingin melihat perspektif permasalahan ekonomi dari sudut pandang yang holistik. Apa sudut pandang yang holistik itu? Sudut pandang yang menyeluruh. Sehingga permasalahan ekonomi itu bisa diselesaikan secara komprehensif, secara real. Jadi tidak hanya dari satu sudut pandang. Ada yang membawa uang kertas? Boleh saya pinjam? Ada yang bawa uang kertas? Jadi kan lihat gambar apa? Lihat gambar? Orang? Oke. Oke. Mas, jangan lihat apa?
Orang ngapain? Yang ini cowok atau cewek? Cowok. Jangan tadi yang lihat cewek atau cowok? Cewek. Yang diomong dia betul nggak? Kenapa kok salah? Kalau tidak mas, betul nggak yang diomong dia? Salah. Kenapa? Beda pendapat. Karena yang jenengan lihat memang cowok. Nah, sama dengan ketika kita mempelajari sosiologi ekonomi, kita coba melihat dari perspektif yang luas. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah. Ternyata hanya sudut pandang kita yang berbeda. Nah, sosiologi ekonomi itu ingin melihat itu sudut pandang yang luas, sehingga ketika nanti kita mengambil sebuah kebijakan, ketika kita melakukan sebuah analisis, kita tidak salah dalam melakukan analisis tersebut. Bisa jadi yang salah itu bukan yang mereka lihat, tapi perspektif kita yang salah. Contohnya nih, kita ngambil kebijakan secara moneter gitu ya. Oh, kenapa nih daya beli masyarakat turun? Oh, berarti tingkat suku bunganya nih, kalau perspektif moneter, tingkat suku bunganya nih yang perlu kita naikkan. Nah, ternyata yang terjadi permasalahan di masyarakat yang membuat daya beli menurun itu bukan karena tingkat suku bunga, tapi yang berpengaruh adalah regulasi, aturan main di bawah yang tidak berpihak pada masyarakat, sehingga daya beli masyarakat turun, adanya mafia-mafia dan sebagainya. Nah, itu yang tidak tercapture dari sisi ekonomi. Makanya dibutuhkan sudut pandang yang berbeda atau holistik atau Baik, kita tadi sudah sedikit membahas materi dan overview. Saya ingin kali ini kita berdiskusi dengan studi kasus. Bahwa kita ketahui di era postmodernisme ini, di lingkungan masyarakat terjebak pada budaya konsumerisme. Ada yang berpendapat jika budaya konsumerisme itu buruk bagi sebuah perekonomian karena masyarakatnya cenderung konsumtif dan buang-buang uang. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa budaya konsumerisme itu baik karena itu bisa memacu inovasi, pertumbuhan ekonomi dengan konsumsi yang tinggi. Nah, saya ingin dalam kelas ini dibuat dua kelompok, kita mendiskusikan. Ada yang setuju dengan budaya konsumerisme dan ada yang tidak setuju dengan budaya konsumerisme. Baik, silakan dibuat dua kelompok. Konsumsi yang tinggi itu memicu produksi yang tinggi, sehingga produksi yang tinggi itu memicu inovasi dan kreativitas. Saya tidak sependapat dengan budaya konsumerisme karena budaya tersebut menghasilkan konsumsi yang tinggi serta keserakahan. Baik teman-teman sekalian, itu tadi kita sudah membahas banyak sekali materi terkait dengan sistem ekonomi, definisi sosiologi ekonomi, dan sosiologi ekonomi di era postmodernisme. Sebelum kita menyelesaikan perkuliahan hari ini, saya ingin teman-teman mengerjakan post-test dari materi perkuliahan kita hari ini. Silahkan bisa di-scan kode QR-nya. Silahkan teman-teman mengerjakan post-test dari perkuliahan kita. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengerjakan post-test dan saya kira hasilnya cukup bagus dan memuaskan. Sebelum kita akhiri kelas ini, saya ingin teman-teman nanti ketika di rumah mengerjakan review jurnal atau artikel yang sudah saya sediakan dan kemudian silahkan di review dari jurnal tersebut dan kemudian kaitkan dengan fenomena yang ada di lingkungan teman-teman sekalian. Sampai di sini tugasnya bisa dipahami?
Terima kasih teman-teman sekalian. Akhirnya sampai pada penghujung perkuliahan kita. Pesan saya kepada teman-teman, selalu doakan kedua orang tua kita saat mulai belajar dan juga selesai belajar, karena tanpa ridho mereka, tanpa doa mereka, tanpa bantuan materi mereka, kita belum tentu bisa sampai pada tahap ini. Saya kira terima kasih. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka perkuliahan kita hari ini kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum.